Selamat malam Jibratim. Selamat malam Jibratim. Pak Haji, mana suaranya di sebelah sana? Halo, jauh sekali. Dari Bekasi ke Kuningan. Iya, benar banget dari BSD ke Kuningan ke Oh, BSD, oke. Jibratim, gimana lihat dong? Nesa tuh happy ya. Nah, namanya juga pendukung Italia, pasti sumringah Pak Haji. Kalau katanya stand up komedian kita siapa namanya? Saparaga Italiano Perfecto. Mantulo, mantep no, maniso, semuanya pakai O. Karena Itali mainnya emang meyakinkan banget, walaupun kemarin nurunin lapis kedua. Tapi kayaknya Nesa bukannya dukung Turki ya kan? Karena itu kan di Aris, Haji. internal ya. Mohon maaf. Tapi kan balik modal dong kan? Balik modal. Tapi pastinya berarti masih nggak tahu nih, ini kita emang lagi ada arisan Euro, Nesa dapetnya Turki, gue dapetnya Rusia. Aduh, kayaknya bakal pulang juga. Tapi yang pasti Nes, kita juga sekarang ini udah mulai nih ngitung siapa yang bakal jadi peringkat 3 terbaiknya di setiap grupnya. Iya, tapi kayaknya Swiss bisa nih, yuk. Bisa yuk, Swiss yuk. Sama kan grup B kan yang main. Udah, tapi udah top ini belum? Kopi Lucky Day, Thai Coffee Drink nih. Gue sih di rumah gue selalu ada ya. Lo nggak ada, Ci, di kantor? Di kantor belum nyetok. Tapi tadi gue udah minum di rumah. Udah minum kopi Lucky Day juga. Buat nonton bola, ini tuh temen yang pas banget ya. Karena ini adalah minuman yang menyegarkan, creamy, dan pokoknya makin nendang. A-nya 3, Ji. Benar, karena kopi Lucky Day itu kopi susu khas Thailand yang creamy, yang enak, dan nendang. Pastinya bikin kita semangat dan berenergi, dan makin nendang nonton bola, mau nonton Euro, lanjut Copa America, begadang terus, nggak usah tidur. Benar. Jadi buat kalian langsung aja di follow Instagramnya ya, di @kopikolakiday_id, karena setiap minggu banyak keseruan di Instagramnya. Kalau kalian beruntung, kalian bisa menangin hadiahnya. Itu dia, makanya kalian wajib minum kopi Lucky Day kalau mau makin semangat, makin bertenaga, makin berenergi nonton Euro maupun lanjut kopanya. Ini kita hari ini ada rame, ada 2 coach nanti yang bakal ngebahas, apalagi nanti ada segmen TV channel Belanda sendiri, Nes. Oh iya, nanti akan kayak Bandung Lautan Api ya, berapi-api kalau bahas. Iya, bisa setengah jam ngomongin Belanda nanti nih. Coach, coba nanti kita tanya, Coach, KTP-nya KTP mana sih? Dia kemarin sempat nyanyi lagu Belanda lagi kan? Kayak kita ngerti aja. Tapi kemarin juga rame ya, hari Minggu sempat ada live juga DPI saweran. Jadi siapa yang mau nyawer, boleh lah bantu sawer ke kita. Karena iya, makanya. Tapi oke lah, kita akan langsung membahas, gak akan panjang lebar, karena ini juga kita mencoba lagi by Zoom. Semoga Jibratim tetap bersemangat dan juga berenergi nonton kita sambil temenin kopi Lucky Day. Dan kita akan memanggil 2 pandit hari ini. Ada siapa, Nes? Ada Bang Bes dan juga Coach Justin. Yang tidak Bang Bes yang tidak percaya prokes tapi percaya proses. Dia juga percaya prokes, Nes. Percaya proses dan juga percaya prokes. Oh, iya, gitu. Langsung kita panggil mana dia Coach Justin dan Bang Bes. Tapi lihat dulu sebelumnya stand up bola raga dan si suara Om Bob dalam Saparaga. Saparaga ini dia. Kayak di Euro 2016 tuh, Belanda nggak masuk ke Euro. Terus yang bisa kita ingat juga di Piala Dunia 2018, selain Belanda, ada Italia yang ikut-ikutan nggak bisa manggung di Piala Dunia. Si Mancini ngalahin rekornya Marcelo Lippi yang bisa bawa Italia 25 laga nggak terkalahkan. Rekor bagus Turki ini juga ternyata dibawa sama tangan dinginnya Şenol Güneş. Doi satu-satunya pelatih legendnya Turki, bos. Yoi si Hakan Çalhanoğlu. Pemainnya udah kasih 12 assist buat Milan musim lalu di semua kompetisi sama Milan. Oke, sudah bersama 2 coach hari ini. Yang satu coachnya Jibratim, coachnya Kardus, dan coachnya para penyuka DPI pastinya. Dan satu lagi ada asisten coachnya Rans, Bang Bes. Bes nih kayaknya lagi dalam perjalanan ini menuju. Mau mana, Bes? Mau balik kandang? Biasa, kita lelaki pekerja keras. Bekerja sambil keras ya. Kalau lembek mah nggak enak. Kerja itu nggak perlu keras, tapi smart.
Iya. Ya. Beda. Pengalaman beda, Bes, kalau itu, Bes. Tapi yang pasti kita nggak bakal dimarahin, Bes, hari ini, Bes. Parah. Oke, kita hari ini akan ngebahas pertandingan tadi malam dan juga ada preview timnya Coach Yasin. Tapi sebelumnya kita ke pertandingan tadi malam lagi, ngomongin Italia yang begitu manis, begitu lancar. Dia 30 pertandingan, nggak pernah kalah, bahkan dalam 3 pertandingan dia cetak 7 gol tanpa kebobolan. Ini kalau kita ngeliat Italia dengan pemain-pemainnya yang bahkan nggak ada yang benar-benar pemain, nggak banyak pemain world class di sana, tapi bisa bermain sangat kolektif. Ini secara skema, secara kematangan tim, kayaknya preparation-nya paling mantep nih. Coach Yasin dulu deh. Lihat Italia di Mancini. Iya. Ini kelihatan bahwa sebuah contoh tim itu seperti ini. Tim ini tidak butuh 1, 2, 3 pemain bintang, tapi bisa bermain atraktif. Walaupun kemarin lapis 2-nya yang main 8 pemain, dibilang bagus enggak juga, memang kelihatan kualitasnya agak berkurang daripada tim utama. Tapi mereka tetap mendominasi, tetap mendominasi pertandingan, apalagi setelah 10 pemain dari Wales. Cuman ya gitu, nggak bisa cetak gol banyak juga dengan 10 pemain. Hanya untuk gue sih sebuah plus point ya, bahwa pemain-pemain cadangan ini diberikan kesempatan untuk bermain, membuktikan bahwa mereka ya bisa menyaingi tim inti lah. Jadi persaingan sehat ini terjadi di timnas Italia. Oke, ini kalau kita ngelihat Italia sekarang kan ya berkaca dari tadi malam ya, dia nurunin rotasi pemainnya. Di sana ada Belotti menjadi starter, ada Chiesa dan juga ada si Benedeschi gitu kan. Tapi justru golnya lahir dari Pessina yang juga pemain lapis yang baru diturunkan. Tapi kalau kita ngelihat sekarang timnya ini kan sebenarnya cara mainnya udah jalan, tapi efektivitasnya justru yang memang kelihatannya masih dicari. Bes, kalau ngelihat dari efektivitas striker-strikernya nih, justru banyak golnya lahir dari second line nih, dari kemarin ada sempat ada Locatelli, sekarang ini juga ada Pessina. Ini berarti tim benar-benar kolektif dong, nggak ngandelin benar-benar harus penyerangnya nyetak gol, atau mungkin ini justru menjadi nilai minus juga karena penyerang-penyerangnya nggak seefektif itu dalam cetak gol, Bes. Kehebatan Italia pada pagelaran kompetisi tahun ini itu nggak ada Superman di situ, yang ada super team. Ya. Mantap, quote-nya bagus. Lucu lu, Bes. Ya, jadi maksudnya kalau zaman dulu kan bergantung pada 1 atau 2 pemain generasi emas. Tapi sekarang kayak siapa sih Ciro Immobile ya kan? Mainnya juga nggak di klub yang luar biasa besar, bukan di top juga. Bahkan kipernya juga bisa dibilang bukan dari tim istilahnya yang rutin main di Champions League juga enggak. Jadi istilahnya kekuatan terbesar Italia adalah dari tim itu sendiri. Jadi mereka main kompak, nggak harus striker yang cetak gol, nggak harus sayap cetak gol. Siapapun bisa cetak gol. Ya, yang seperti kemarin gue bilang di DPI, kelebihan Italia adalah permainan skuadra cortanya atau skuad yang pendek-pendek, bukan ukuran pendek, tetapi jarak antar lini yang sangat kecil. Jadi memudahkan untuk lakukan pressing, untuk lakukan serangan balik. Ini yang luar biasa banget. Italia seakan ingin balas dendam, ingin menghapus kekecewaan 2018 nggak masuk Piala Dunia. Akhirnya ini saatnya mereka buktikan bahwa Italia juara 4 kali Piala Dunia bukan for nothing. Istilahnya mereka adalah salah satu negara terbaik dalam hal sepak bola dan dibuktikan pada tahun ini. Coach, kalau ngelihat ini kan Italia terlepas dari dia 30 laga terkalahkan dari zaman dipegang Mancini tahun 2018. Artinya kan bukan kebetulan juga dia punya konsistensi, tapi ini masih banyak yang nyinyirin, oh dia di grupnya masih grup enteng, belum ketemu tim-tim yang secara histori memang punya pemain yang sangat kuat gitu. Lu gimana menanggapi pendapat itu? Ya, bener juga. Cuman lawan, kita semua tahu lah bahwa sepak bola ini gap antara tim lemah sama tim kuat itu tambah lama tambah mengecil kan. Ya. Yang dibilang hatersnya, netizennya itu benar. Tapi untuk bisa konsisten tidak terkalahkan 30 tim melawan tim-tim kecil menengah, itu juga sebuah prestasi. Ya kan? Kita tahu bahwa
banyak sekali tim besar sering kalah lawan tim kecil atau pernah kalah lah. Jadi 30 kali tidak terkalahkan itu sebuah prestasi. Hanya kalau gue bilang jangan melihat positifnya aja. Tim ini tetap ada celahnya. Pada saat mereka susah cetak gol atau agak frustrasi, banyak pemain yang meninggalkan job desk-nya. Kenapa gue berani bilang begini? Gue lihat contoh lawan Belanda. Belanda di Italia itu dapat berkali-kali peluang besar. Karena Italia frustrasi nggak bisa tembus defense-nya Belanda. Jadi 1-2 pemain itu lebih agresif lah, lebih ngotot. Sehingga mereka meninggalkan posisinya. Dan ruang-ruang itu lawan tim besar, lawan tim kayak Prancis, kayak Jerman, itu bisa dimanfaatkan. Jadi mereka nggak boleh sombong, walaupun prestasinya cukup bagus, tetap ada celah yang bisa dimanfaatkan dan itu harus diperbaiki. Terutama kalau lu tanya gue, itu di lini tengah. Jorginho itu terlalu ke depan mainnya. So far so good, nggak ada masalah. Tapi tetap gue lihat beberapa celah yang dilakukan. Dan gue mau sedikit tambahin apa yang Bes bilang. Mereka bermain kompak, jarak antar pemain dekat. Jarak antar pemain dekat ini sudah puluhan tahun dilakukan oleh tim lain. Tiki Taka itu kan dekat mainnya sama Belanda sekarang. Tapi memang kenapa Bes tekankan itu? Karena di turnamen ini masih banyak tim yang bermain jarak pemainnya jauh. Terutama tim dari Britania Raya. Itu kan jaraknya jauh-jauh semua. Jadi tim-tim yang benar-benar play modern football kayak Prancis, Italia, Jerman, Belanda, bahkan Spanyol, itu jaraknya dekat semua. Oke, Bes, kalau ngelihat kemarin komposisinya lini tengah Italia, kan tadi Coach juga bilang ada titik tengah, menurutnya Coach Yasin di highlight ada titik tengah, berapa lini tengah gitu kan, ada Jorginho. Kemarin kita ngeliat Verratti begitu main sangat dominan, begitu percaya diri, begitu nanti menghadapi fase ke knockout, Verratti bakal geser siapa Bes kalau menurut lo? Karena Locatelli juga lagi dipuji-puji, sekarang jadi salah satu gelandang terbaik Italia bersama Barella juga. Di sana juga ada Jorginho. Ini formasinya akan seperti apa, Bes, menurut lo, Bes? Yang pasti Italia dia sudah meninggalkan Catenaccio, Ji. Dia udah nggak mau main bertahan, dia udah nggak mau main pragmatis, menunggu di belakang, terus incar counter, ngincar corner, terus golnya lewat corner, terus rumah ditutup. Enggak. Sekarang Italia lebih proaktif, dia lebih positif, lebih pengen pegang bola, lebih pengen serangan balik cepat, dapat bola langsung kasih ke depan. Nah, kalau bicara soal Verratti, kebetulan gue udah bahas hari ini soal Verratti yang tingginya cuma 164, tapi dia menang duel udara 2 kali, terus dia lakukan tackle 4 kali berhasil, passing akurasinya pun 94% atau 136 passing sukses. Ini yang luar biasa banget menurut gue. Sebenarnya Verratti adalah tim inti di skuad Italia dari tahun 2018-an pas pra Piala Dunia dia udah inti. Italia nggak lolos Piala Dunia salah satunya gara-gara Verratti juga menurut gua, karena dia nggak main waktu itu. Terus yang gantiin belum sesolid dia. Tapi sekarang udah bingung lah jadi pelatih Italia. Gue pun kalau jadi pelatih Italia ngeliat Locatelli mainnya bagus banget, bahkan berani ke depan terus buat cetak gol, ya akan bingung banget. Tapi kalau ngeliat dari kondisi fisik dari seorang Verratti, dari sini match fitness, maksudnya match fitness karena dia kan rentan cedera nih kawan ini. Menurut gue tetap dia akan memulai dari bench. Tetap intinya adalah Locatelli. Lebih baik pasang pemain yang fit daripada pemain yang masih belum fit 100% walaupun dia berkualitas. Formasi bakal tetap sama, 4-3-3. Di situ ada Barella, Locatelli, sama Jorginho di belakang. Berarti emang harus setuju. Gue setuju karena tim ini sudah kompak. Jadi nggak ada alasan untuk mengganti. Yang bisa dilakukan pada saat gue sih melihatnya bukan Locatelli, lebih ke Jorginho. Pada saat Jorginho atau kecapean atau overload atau gimana atau kurang bagus mainnya, Verratti bisa dimasukin. Jadi mereka punya 4 pemain tengah yang bisa dirotasi lah. Dan gue yakin Verratti main. Tapi entah itu untuk Locatelli, Locatelli main di match kedua bagus, di match pertama biasa aja kalau gue bilang. Akhirnya diganti juga kan, nggak sebagus di match kedua. Tapi ini kan
sebuah proses di mana dia pun belajar dari kesalahannya. Sama kayak Goossens match pertama diganti juga biasa aja, match kedua dia baru bermain bagus. Jadi kita nggak bisa menilai hanya dari satu match, 1, 2, 3 pemain bermain bagus, karena ini masih panjang semua untuk tim yang survive. Nah sekarang baru setelah 3 match lah, 4 match baru kita menilai ini pemain konsisten atau enggak. Justru gue bilang Jorginho paling konsisten, nggak cetak gol tapi paling konsisten di lini tengahnya Italia. Oke, kalau kita melihat dari calon lawan Italia nih, runner-up kan antara di grup antara Ukraina atau Austria. Ukraina atau Austria. Kalau menurut kalian dari gaya mainnya lebih bakal menakutkan mana buat Italia melihat kemarin Austria dari permainan sebelumnya dan juga dari Ukraina? Ukraina. Coach dulu ya. Gue bilang Ukraina. Kalau Italia ketemu Ukraina bisa ngelawan. Definitely bisa ngelawan. Serangan Ukraina dari kiri ke kanan itu begitu cepat dan akurasi passingnya tinggi dan shootingannya bagus sehingga sangat bisa bukan menang ya, tapi bisa melawan daripada Austria. Ya, Austria itu gue nggak impress sama sekali. Dan feeling gue ya semua kan bisa terjadi dengan goal deflect, kartu merah dan lain-lain. Tapi seharusnya kalau Ukraina mencapai levelnya pada saat dia bermain lawan Belanda, selesai itu Austria. Oke, Bes, gimana Bes? Ngelihat calon lawan Italia nih, dua-duanya mana yang lebih merepotkan menurut lo? Sebenarnya dua-duanya berat ya, kalau menurut gue, Anji. Tetapi Ukraina lebih dapat ada poin plus daripada Austria. Kenapa? Karena di sana ada Ruslan Malinovski, karena dia adalah pemain yang sudah cukup lama main di Liga Italia, terus main di Serie A, inti juga di Atalanta, ya buat serangan balik cepat, syuting jarak jauhnya juga, gua udah berapa kali trauma ya kan lawan Malinovski, dan jadi kunci, kan dia udah sering lawan Bonucci, udah sering lawan Chiellini, udah sering lawan Spinazzola, Donnarumma, ini yang bakal jadi poin lebih, apalagi pelatihnya ya kan, pelatihnya Andre. Dia pakai formasi 5-3-2 atau 3-5-2 ketika menyerang. Nah ini dia udah lama banget jadi pelatih di Ukraina, istilahnya udah punya lebih solid. Sedangkan Austria menurut gua masih angin-anginan. Kalau bukan Alaba ada di situ sama pemain yang main di Liga Jerman lain, kayaknya Austria udah berat lah. Oke, kalau kemarin kita ngelihat Wales yang ya mainnya ala kadarnya tapi masih bisa lolos gitu ya di peringkat kedua, ini layak nggak sih permainan kayak gitu kemarin? Ya walaupun kemarin mereka sebenarnya punya satu peluang mateng dengan Gareth Bale, kalau nggak melambung itu sebenarnya dia bisa raih hasil seri. Cuman dengan permainan amburadul gitu dia bisa ada di peringkat kedua. Ini layak nggak sih Wales untuk lolos menurut kalian? Gue bilang nggak layak, tapi ya inilah resiko kalau lu dengan begitu banyak negara yang bermain, yang diunggulkan kan praktis semua lolos. Bahkan di grup F kemungkinan besar Jerman, Prancis, Portugal lolos, ya kan? Ya, cuman jadi pasti ada negara-negara kroco yang keselip-selip lah, kayak ya Wales. Itu Wales salah satu. Oke, kalau Bes ngelihat kemarin permainan Wales, Bes, apakah masih bisa lebih baik lagi kemarin dengan permainan old school-nya yang long ball aja, Daniel James, Gareth Bale, Ramsey? Ya, gue percaya sih Wales bisa ngasih kejutan, apalagi di sana ada Aaron Ramsey, dia udah berguru lama di Juventus ya kan. Terus ada Terus apa maksud lo? Maksud lo apa dia udah berguru lama? Yang di Real Madrid dan Tottenham dia punya pengalaman yang luar biasa. Kalau kita bahas dia layak atau nggak lolos, dia udah bisa mengalahkan Turki dan bisa menahan Swiss. Itu menurut gue udah cukup buat membuktikan dia layak untuk ada di fase selanjutnya. Karena untuk bisa menahan Swiss yang mencetak gol lebih dulu, terus Swissnya main lebih reaktif, itu kan sulit. Kita tahu Swiss ketika lawan Brazil, ketika lawan tim-tim Eropa, dia defend mulu. Ketika dia udah bisa cetak gol, udah tuh, dia udah pasang parkir bus. Salah satu tim parkir bus Eropa ya Swiss ini. Artinya Wales bermain walaupun alot, tapi dia tetap bisa bereaksi ya di tengah kesulitannya itu ya. Walaupun dan dia juga punya pemain-pemain yang bisa punya pengalaman banyak, kan ada Bale di sana, ada Ramsey di sana. Jangan lupa juga 2016 bagaimana Wales itu kan mengejutkan dunia, khususnya mengalahkan calon juara
waktu itu masih calon Belgia kan 2-0. Ya, Iya, iya, iya. Itu mah kalau kata Coach Yasin Belgianya aja nggak punya mental juara. Ya. Emang benar kan? Tapi memang benar sih ya itu. Oke, ini kalau ngelihat Turki, ini kan banyak yang bilang Turki harusnya punya kemampuan lebih dengan pemain-pemain yang tersebar di Liga Eropa, termasuk Burak Yilmaz yang juara bersama timnya di Liga Prancis. Kok bisa ancur-ancuran backnya Demiral dan juga ada Soyuncu yang katanya tangguh, tapi kemarin bisa dihancurin sama Swiss gitu gampangnya. Soyuncu itu kalau hebat, dia nggak main di Leicester. Demiral itu kalau hebat, dia starter di Juve. Juve musim ini itu nyaris nggak lolos Champions League. Jadi jangan lihat mereknya. Ini pemain ya lumayan. Yang bikin Soyuncu hebat itu kan media Inggris. Nah, iya sih. FC Kebab ini cuman bagus kalau ketemu tim Inggris kayak MU disingkirkan gitu ya. Salah satu contoh. Cuman kalau lihat permainan Turki ya dari awal dari bilang dan yang bikin gue bingung, netizen Indonesia itu banyak yang dukung Turki. Dan gue bilang emang netizen itu nggak paham bola, sesimpel itu. Dari awal gue bilang Turki ini diobok-obok. Tapi kan Swiss juga sebenarnya nggak begitu dijagokan kan, tapi justru dia di berbagai turnamen selalu bisa tampil mengejutkan, minimal tembus grup, termasuk Shaqiri mainnya bagus satu turnamen kan. Karena terlalu banyak negara yang lolos itu ada 16 tim. Yang benar-benar top papan atas itu kan cuma 8. Oke. Iya kan? Nah, jadi yang 8 ini udah pasti lolos kan? Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, ya kan? Itu kan pasti lolos. Kok 8 bahkan nggak? Ya, dan sisanya itu kan ya bikin kuotanya penuh lah, bikin rame lah. Penggembira. Ya, bahwa ada kejutan ya bisa-bisa aja, namanya sepak bola, ya kan? Bisa aja. Cuman pada saat ini kalau gue udah nonton semua match, bukan semua match, semua tim gue nonton. Nggak semua match tapi semua tim. Nggak ada satu tim. Kalau lu tanya siapa yang bisa bikin kejutan, pertama gue bilang Denmark dengan Eriksen. Tapi Eriksen out sekarang. Jadi itu ngaruh banget. Dan gue rasa kalian juga setuju. Sekarang kalau lu tanya gue harus siapa kuda hitam yang bisa mempersulit, yaitu Ukraina. Oke. Bes, kita ngebahas sedikit dari Swiss kemarin. Ini kan kemarin dia sebenarnya punya banyak pemain yang juga punya pengalaman banyak di Liga Eropa. Di sana ada Seferovic yang kemarin juga mainnya cukup dominan. Terus ada Shaqiri yang nyetak 2 gol, yang berkali-kali di turnamen juga Shaqiri bisa tiba-tiba muncul stand out. Terus ada juga Granit Xhaka, ada Bril Embolo. Ini Swiss sebenarnya punya kualitas untuk mengejutkan tim besar kan sebenarnya. Negara-negara besar, Bes. Gue mau bahas Swiss dan Turki. Swiss dulu. Swiss menurut gue itu Singapurnya Eropa ya. Kita tahu ya, Coach Ian yang pernah tinggal di Eropa, bagaimana indahnya Swiss, mata uangnya pun sendiri, dan itu adalah negara kaya banget. Dan gue yakin karena saking kayanya pasti bonus buat tim nasionalnya pasti juga gede. Dan salah satu kelebihan dari Swiss adalah mereka adalah multicultural country ya. Mereka nggak punya bahasa ya Coach ya, mereka nggak punya bahasa nasional. Mereka mengadopsi bahasa-bahasa di sekitarnya, Italia, Prancis, Jerman, Prancis, Italia. Makanya pemain-pemainnya juga dari Albania, ya kan, Granit Xhaka semua. Terus istilahnya kasarnya bahasa yang agak sedikit kasar adalah migran, ya, pemain-pemain naturalisasi. Sama seperti di Singapura. Ini adalah kekuatan mereka. Mereka berbeda, tetapi mereka satu. Makanya mereka tuh kayak tentara bayaran yang siap buat menang, karena emang bukan buat negara, kayaknya buat sesuatu yang lain. Bonus. Kalau gue mau bahas yang menarik, dark horse-nya semua orang Coach kan tadi udah bilang tuh Turki. Orang Indonesia kayaknya semuanya dukung Turki ini, happy sama Turki, sangat mendukung Turki. Tapi ini jadi bumerang, Ji. Kenapa? Karena setelah lawan Belanda, gue cukup ngikutin bagaimana Belanda kalah 4-2 ya kan lawan Turki, kan hype. Jadi hanya dipuji setinggi langit. Kalau misalnya langit tuh bisa lewat terus deh dipuji. Akhirnya ya udah berat akhirnya ya kan, setelah lawan Belanda ya Coach ya, malah lawan Latvia 3-3 di kandang sendiri.
Terus akhirnya lawan tim-tim kecil juga seri, ya kan? Persiapan menuju Euro juga nggak bagus, ya. Jadi wajar ketika ekspektasi terlalu tinggi, cuman bisa menang, istilahnya bisa menang lawan Belanda, terus mereka happy banget udah kayak juara dunia, ya. Sama kayak ada lawan Belanda itu menangnya beruntung banget. Kalau nggak salah Belanda penalti juga nggak masuk. Nah, sama kayak ada negara di Asia coach yang bisa main bagus satu kali terus hype banget. Sama juga nih kayak Turki. Turki juga nih seperti ini. Akhirnya ya udah pemainnya jadi terlalu santai, federasinya terlalu santai. Akhirnya berakibat seperti ini. Mereka merasa kayak wah gue dark horse. Ketika gue jadi non unggulan dan gue diharapkan untuk bikin kejutan, kayaknya gue bakal otomatis bikin kejutan. Padahal belum tentu. Salah satu kelemahan terbesar Turki pada pagelaran kali ini adalah lini pertahanan. Coach udah menjawab tadi, Demiral kalau dia jago, dia bakal inti di Juve. Demiral pemain tarkam, Pak, kasar banget. Gue sebagai fans Juve kalau nonton Demiral main, waduh ngeri. Gue ngeri kartu merah. Ya menit 5, menit 10 udah kartu merah kali itu. Kasar banget. Terus kedua yang sangat vital. Sepak bola itu bukan cuma menyerang, Ji. Bukan cuma bertahan. Tapi juga ada namanya transisi. Ini yang tidak dilakukan Turki pada pagelaran Euro tahun ini. Beberapa golnya kalau lu lihat, apalagi yang lawan Italia, golnya Insigne, mereka lagi build up, salah passing, direbut sama Italia, terus mereka pasif, mereka nggak immediate press, seperti itu. Terlalu awam, mereka ngira Euro ini turnamen ecek-ecek. Terlalu pede ngandelin individual pemainnya, tapi secara tim dia nggak ada konsepnya sama sekali permainan Turki ya. Oke, kita ke grup. Yang bagus cuma jersinya, Ji. Yang bagus cuma jersinya. Iya, benar. Nggak juga. Oke, kita pindah ke grupnya negaranya Coach Justin nih, Belanda. Tapi bahas Belandanya 5 menit terakhir aja. Kita ngelihat dari siapa yang lebih pantas menemani Belanda dari sisi permainan. Tadi kita sudah sedikit singgung antara Ukraina dan Austria juga. Ke Best lagi deh. Best tadi kan Coach juga ada sempat singgung. Kalau dia udah pasti juga menjagokan Ukraina dari konsep bermain dan segala macam. Kalau ngelihat dari nanti malam Ukraina Austria dari cara bermain dan juga dari individualnya, menurut lo apakah memang Austria peluangnya lebih kecil dibandingkan sama Ukraina? Kebetulan gue juga agak sedikit fokus dengan tim Ukraina dan Belanda, dan gue sedikit melakukan riset soal Ukraina, dan Ukraina ini emang sejak ditangani Shevchenko ada perubahan, ada lebih solid. Dan salah satu yang bikin menarik tim Ukraina ini adalah mereka adalah tim pertama, Ji, yang melakukan TC atau pemusatan latihan. Awal bulan Mei mereka udah TC. Ngeri. Istilahnya mereka nggak liga pun sampai kan presidennya ngefans banget sama timnasnya tuh. Jadi nggak asal pengen membangun timnas Ukraina yang bagus, tetapi dia juga langsung terjun. Liga itu dimajuin selesainya. Jadi liga cepat selesai, akhirnya timnas bisa kumpul, dan itu dia karena CS-nya Shevchenko juga. Ya kan? Pernah. Support. Nah ini salah satu kelebihan, makanya gue juga setuju banget sama Koci yang bilang Ukraina itu salah satu the real dark horse dari kompetisi ini, karena memang full support dari pelatih, pemain, dan juga dari federasi. Lawan Belanda kebetulan gue juga nonton, dan itu mereka deserve more lah daripada sekedar kalah 3-2. Ya itu kan kesalahan kecil di menit-menit akhir yang mestinya mereka bisa comeback ya kan waktu itu. Oke, Coach, ini kalau kita sedikit bedah ke timnya, kita mungkin kalau ngelihat Italia dari pemain-pemain yang tadi kita sempat bahas, nggak begitu banyak pemain superstarnya, tapi di sana kan ada punya Mancini yang memang punya track record dan CV sebagai pelatih yang udah juara di mana-mana gitu kan, terlepas dari mainnya beda, tapi dia pengalaman ada. Kalau Shevchenko kan benar-benar pengalamannya belum terlalu banyak. Ini menurut lo apakah murni dari kemampuan dia, atau juga dari ini ada pengaruh dari asistennya dia di Mauro Tassotti yang juga pernah jadi asisten di Milan? Menurut lo konsep permainannya seperti apa sih Ukraina sekarang di bawah Shevchenko? Gini, kalau kita bicara pengalaman, itu kan bisa membantu, bisa tidak. Sam Allardyce pengalamannya juga banyak. Ya, benar. Jadi sama sekali tidak bisa jadi parameter. Pep nggak punya pengalaman, tapi langsung sextuple. Nah, gue sih tidak melihat dari pengalaman. Gue hanya melihat apakah seorang pemain besar bisa menjadi pelatih hebat dengan memanfaatkan kualitas pemainnya. Itu aja. Jadi it doesn't matter dia besar atau enggak, atau dia bagus atau enggak. Nah, Shevchenko sudah membuktikan
ini bukan masalah menang kalah lagi. Apakah dia bisa memanfaatkan kapasitas pemainnya dengan bagus? Ini satu contoh kecil. Dia pasang Zinchenko yang biasanya back kiri di City, pasang sebagai pivot, dan itu berhasil. Dan dia bermain dengan dua striker yang mengandalkan skill individu, itu pun cukup berhasil. Jadi harus dikatakan dengan kualitas yang pas-pasan, dia benar-benar memaksimalkan tim ini. Maka dari itu untuk gue nggak tahu siapa yang lolos karena gue bukan paranormal. Tapi kalau seandainya Ukraina bisa mencapai level di mana mereka bermain lawan Belanda, Ukraina yang lolos. Oke, ini Bes, kalau lo ngelihat dari Ukraina ini kan banyak yang bilang Ukraina bermainnya sangat agresif, bahkan juga Yarmolenko juga beda banget main di WSM sama di Timnas. Ini kalau lo sebagai pelatih, ngaruh nggak sih dari karakter pelatihnya, dia striker, otomatis timnya jadi preferensinya menyerang, atau itu nggak selalu menjadi nggak selalu menjadi kesamaan gitu ketika pelatihnya dulunya striker, timnya jadi menyerang, atau enggak menurut lo? Gini Anji, kita tuh nggak bisa bilang, waduh gue suka nih main tiki-taka, yuk main tiki-taka aja. Atau gue suka banget main menyerang, ayo kita main menyerang aja. Kalau komposisinya atau ingredientnya nggak bisa, istilahnya nggak akan bisa dia menyerang. Dan Ukraina ini tahu diri juga dia. Dia bukan negara besar di Eropa, nggak mungkin dia main terbuka lawan misalnya Prancis atau negara-negara seperti Jerman, dia main terbuka open gitu kan, dia pasti nunggu dulu terus incar serangan balik, sama seperti kayak lawan Belanda, berapa kali dia nunggu di belakang terus incar counter cepat. Dan di sini keputusan untuk mengubah Zinchenko yang awalnya adalah back kiri jadi pivot atau jadi 6 itu luar biasa banget, karena dia punya pengalaman dan dia juga adalah salah satu pemain terbaik lah di City beberapa musim, konsisten. Ya, walaupun dia sering cadangan, kadang-kadang ini, tetapi paling nggak di Ukraina dia udah dewa, itu ya dibanding teman-teman yang lain. Kalau lu disuruh sebutin siapa sih pemain top di Ukraina sekarang, paling bisa ngomonginnya ya Zinchenko, terus paling Malinovsky, Yarmolenko, ya kan. Tentu pelatih, apalagi di negara yang tidak besar seperti Ukraina, pasti dia bakal pakai pemain-pemain yang udah punya pengalaman internasional. Setelah gua cek Ukraina, dari liga lokalnya itu kebanyakan cuma dari 2 klub, Ji. Dinamo Kiev atau Shakhtar Donetsk. Ya. Betul. Jadi istilahnya udahlah sangat solid lah udah timnya. Tinggal bagaimana nanti ketika dia lawan tim yang lebih besar, mereka bisa efektif nggak? Karena kalau lawan tim kayak Italia, dia ketika lawan Italia lu jangan berharap bisa dapat 10 peluang atau 8 peluang atau 7 peluang. 1 peluang lu bisa gol itu udah luar biasa, atau 2 peluang 2 gol itu udah bisa bikin sulit Italia. Jadi setiap 1 peluang itu benar-benar harus efektif. Nah, itu bagaimana caranya? Ya kita lihat aja apakah Shevchenko bakal pakai baju lagi atau tetap jadi pelatih, ya kan. Tapi kayaknya emang regenerasinya Ukraina bagus ya. Tadi Mimin ngasih info katanya Ukraina juara lagi. Itu ya. Ada lagi kalau nggak salah tahun berapa itu mereka adalah salah satu juara di Piala Dunia Junior. Tim junior lumayan kuat. Ini kalau nggak untuk salah finalnya lawan Korea, mereka juara. Untuk netizen yang baru tahu sepak bola, Dinamo Kiev yang tadi disebut Bes, itu dulu klub yang sangat ditakutin di Eropa. Kita bicara tahun akhir 80, tahun awal 90-an. Itu semua tim Eropa kalau ketemu Dinamo Kiev itu ngeper. Berat. Ya di era Shevchenko juga jago, ngeper juga dulu tim-tim Eropa. Eranya Shevchenko kan. Oke, itu tadi dari apa? Shevchenko. Nggak jadi. Oke, itu tadi dari calon pendamping Belanda. Nah, sekarang kita ke menu utamanya Coach Justin nih. Ini kan Belanda sudah pasti lolos nih. Dan sebelum kita ngebahas next-nya, kalau ngelihat lawan Makedonia Utara kan harusnya di atas kertas piece of cake buat dia, walaupun nggak boleh diremehin juga. Ini bakal ada rotasi nggak, Coach, dari Frank de Boer, dari pemain-pemain yang ada? Dikasih coba semua nggak? Oke, gue baru di WhatsApp sama Frank de Boer. Dia akan melakukan dua rotasi. Yaitu Weghorst akan diganti, itu Malen yang main, dan De Roon akan diganti. Itu Gravenberch yang main. Nah, alasannya kenapa hanya 2 pemain yang dirotasi?
Karena jarak match sekarang sampai match di per 16 besar itu terlalu jauh. Maka dari itu dia tidak mau pemainnya istirahatnya cukup lah. Jadi mainnya kan hari ini Senin. Next match-nya mereka main hari Minggu. Jadi ada 6 hari untuk itu cukup jauh. Maka dari itu dia tidak melakukan rotasi banyak. Dia hanya melihat bagaimana kalau gue bermain tanpa real striker. Apakah counter attack akan lebih cepat? Karena ini juga salah satu kritikan dari banyak pandit di Belanda. Kenapa lu mainin Weghorst kalau dari sisi counter attack lebih bagus Malen? Nah, gol kedua lawan Austria itu terbukti berkat Malen, Dumfries bisa cetak gol. Nah, sementara De Roon ini kan selalu dibully kiri kanan, padahal permainannya cukup solid. Nah, tapi dari 11 pemain itu yang paling kurang kasarnya lah dari kualitas itu kan De Roon. Maka dari itu dia memberikan Gravenberch kesempatan. Bisa nggak lu bermain menggantikan De Roon bermain dengan tim bukan masalah kualitas tapi mental lu kuat nggak? Oke. Gitu. Bes, ini kan dari 2 pertandingannya Belanda udah bisa langsung memastikan diri lolos ke fase knockout. Bukan lolos, juara grup. Oh iya. Iya, lolos dan juara grup maksudnya. Iya. Harus ditekenin ya. Iya, juara harus. Grup itu artinya sebuah kejutan melihat banyak orang yang ngetawain Belanda dengan skuadnya pas-pasan, bahkan di turnamen sebelumnya dia nggak ikut. Ini lo ngelihat Belanda sekarang justru kayak sebuah blessing in disguise nggak sih? Mungkin dengan pemain-pemain yang nggak ada bintangnya justru ini lebih nyatu mungkin. Menurut lo gimana? Istilahnya Belanda ya. Belanda bukan negara kelas 3 di Eropa untuk ukuran sepak bola. Sepak bola tapi kelas 4. Sepak bola lahir di Belanda. Teori-teori sepak bola yang top itu dari Belanda. Spanyol bisa jadi Spanyol itu karena Belanda menurut gua. Dan ini adalah tanggung jawab besar juga buat KNVB, buat Belanda itself, bahwa mereka itu adalah salah satu negara besar sepak bola. Makanya mereka coba buktikan di Euro sekarang bahwa mereka dengan skuad yang istilahnya nggak ada nama yang besar-besar banget, tapi mereka bakal mencoba membuktikan. Ya, contoh pemain kayak Gravenberch, ya. Harus bener ngomongnya kalau Iya. Gravenberch itu ya kan produk Ajax dan dia sangat muda banget dan udah bisa tahun ini kalau nggak salah udah main sekitar 30-an match. Dan itu luar biasa banget. Itu sebuah komoditas yang one day bakal jadi rebutan di Eropa. Belum lagi pemain-pemain yang bisa coba dimainkan besok seperti Daniel Malen. Iya, mirip ya. Harus bener ya ngomongnya. Tongong lu. Tiba-tiba muncul seperti Weghorst. Iya. Itu kan salah satu juga bukti bahwa Belanda itu masih mengekspor pemain-pemain hebatnya ke Eropa. Belum lagi bagaimana lini pertahanannya yang benar-benar rapat, ya kan? Italian School, De Vrij, De Ligt, ya mereka benar-benar bisa mengasihkan added value. Kalau misalnya dibahas apakah Belanda ini grupnya easy kayak Italia, ya mereka emang senasib, sama-sama nggak lolos Piala Dunia, sama-sama istilahnya pemain-pemain muda mix dengan senior, sama-sama pengen ajang pembuktian diri. Nah, sekarang kita lihat aja, semoga Italia bisa ketemu Belanda di final. Oke, kita lihat nanti seperti apa. Setuju apa? Italia ketemu Belanda di final. Oke. Nah, tapi kalau kalian melihat calon lawannya Belanda, menurut kalian siapa nih yang paling ngeri di antara juara grup D, E, dan F? Juara grup E itu siapa sih? Gini, kemungkinan besar mereka akan ketemu dengan juara F. Itu either Jerman atau Portugal. Kalau lu tanya atau Prancis ya? Prancis kemungkinan besar lolos lah juara grup. Kalau lu tanya gue, siapa yang gue lebih mengerikan dari 3 itu? Nggak ada satupun. Yang gue ngeri itu cuma 1, Italia. Apa? Oke. Itu doang. Yang lain nggak ada yang harus ditakutin. Italia doang yang gue agak ngeper, makanya semoga ketemu Italia di final aja. Kalau lawan Belanda ya yang potensi dari grup F ya, tadi yang grup neraka itu. Di 2 pertandingan di Euro ini udah membuktikan bahwa negara-negara seperti Prancis, Portugal, Jerman adalah manusia juga.
Mereka bisa kalah juga, mereka bisa main jelek juga. Mereka bukan mesin yang selalu menang. Kita bisa lihat Prancis lawan Hungaria, dikasarin bos. Ketika dia dikasarin, dia mainnya lebih soft, udah nggak nyekil, udah nggak adu-adu speed, ya kan? Hungaria kan keras mainnya. Oh ini berarti mungkin cara ngalahin Prancis adalah kita kasarin aja, ya kan? Terus lihat Jerman, bagaimana mereka naifnya ketika lawan Prancis. Terus Portugal, seakan-akan mereka ngelawan negara kelas 3, mereka nggak antisipasi serangan dari Jerman, akhirnya kebobolan 4. Ya dari 3 ini ya mereka punya kelemahannya masing-masing, dan Belanda ya pertahankan momentum. Ini adalah salah satu kelebihan di Euro. Ketika lu dapat grup gampang, lu harus bisa manfaatkan momentum. Kepercayaan diri itu nggak bisa dibeli. Lu nggak bisa ngasih semangat pemain yang timnya habis kalah. Hey, lu tuh pemain hebat, lu tuh negara hebat, tapi lu habis kalah, ya kan? Susah itu. Ketika negara lu tuh menang, wah ini gampang dikasih motivasinya. Ya ini adalah momentum, pertahankan momentum. Ayo kita menang. Nah, itu lebih gampang menurut gua, dan Belanda sudah on the right track dan bisa mengalahkan siapapun dari grup F dan bisa dikalahkan juga. Mantap, menjadi dombanya Coach Justin juga lama-lama nih. Oke, kita sekarang mumpung lagi it's a matter of time. Ntar Nesa juga jadi domba gue. Nah, karena lagi ngomongin Belanda, kita sedikit sebelum closing update transfer dari Depay dulu dengan free transfer setelah negosiasi cukup panjang. Ini beda sama Wijnaldum, dia justru tetap kekeh, tetap ke Barcelona karena mungkin yakin juga masih ada Koeman di sana. Tapi ini kan strikernya banyak banget nih, ada Aguero juga datang free transfer. Terus juga di sana masih ada Griezmann. Mana ada striker banyak? Griezmann kan udah lama nggak jadi striker. Griezmann tuh dipaksa. Justru Koeman pengen dia taruh di tengah karena dia punya etos kerja yang tinggi. Strikernya itu ya cuman Depay sama Aguero. Braithwaite nggak gua anggap itu. Iya, tapi kan kalau ngelihat dari skemanya kemungkinan Aguero bakal lebih diunggulin nggak sih daripada Depay secara di atas kertas? Ansu Fati ini kan kita nggak tahu. Dia udah 2 kali dioperasi, umur 17, ya kan? Jadi kemungkinan besar awalnya mungkin Depay dengan Aguero dan Messi di kanan. Depay, Messi turun ke bawah, di belakangnya ada si Griezmann. Tapi kan bisa rotasi, Messi bisa geser, Dembele bisa main. Aguero itu kan lu nggak bisa expect dia the whole year main dengan dalam 3 kompetisi. Sekali-sekali Depay bisa jadi striker. Nah, tapi kan ini masih banyak coach yang nunggu di sektor sayapnya, ada Dembele, bahkan ada Griezmann tadi lu bilang juga, Coutinho pun juga masih pemain Barcelona. Artinya iya betul. Coutinho rencana mau jadi, dan lu harus setuju sama gue, tim besar kalau mau survive di 3 kompetisi, bench-nya harus bagus. Ya kan? Iya kayak sih. City. Nah, ini sekarang yang dilakukan bukan hanya untuk starter, tapi bench-nya diperkuat juga. Kita tahu lah bench-nya Barca kayak apa. Ada Lord Braithwaite. Gimana, Bes? Lo ngeliat Depay menjadi useless nggak sih ketika di sana udah ada Aguero, di sana ada Griezmann yang juga sebenarnya sama Prancis juga bagus-bagus aja. Ngeliat Depay di Barcelona, lo pesimis atau optimis dia bisa bersinar walaupun ada faktor Koeman di sana? Sebelum bahas Depay, gue yakin banget di awal musim itu yang akan main adalah Aguero. Kalau Aguero nggak main, Koeman out, Messi bakal ngomong sama presiden, Koeman atau gue yang out. Nah, ya kan mereka kan friend ini. Nah, habis itu dari situ baru kita bisa lihat kualitas, ya apakah memang Aguero tuh masih layak main di kompetisi tertinggi atau enggak. Tetapi overall, kenapa Depay dipindahkan ke Barcelona, ditransfer ke Barcelona atau dia memilih Barcelona? Menurut gua salah satu faktornya adalah yaitu adalah Koeman itu. Ada Koeman, terus ada beberapa pemain Belanda yang lain yang inti, istilahnya Belanda generasi baru sekarang itu bukan si Blind yang Mark, bukan si Depay, tetapi ada anak muda namanya Frenkie de Jong. Ya, dia bertahannya bagus, menyerangnya bagus. Dia cuman bukan bisa passing, ball possession, tetapi dia juga bisa bawa bola ke depan. Tetapi ketika bola kerebut, dia juga bisa ngerebut. Itu istilahnya mix antara gelandang buat menyerang dan gelandang buat bertahan. Dan ini luar biasa banget. Dan udah ada Belanda connection lah di situ. Dan gue rasa nanti Barcelona mungkin akan mencoba mengeluarkan formasi baru karena banyak banget pemain ini. Dan setuju juga apa yang dibilang sama Coach Ansu Fati, boleh dia muda, tapi udah berapa kali dioperasi. Ya, jangan lupa ada banyak pemain top
Tetapi ketika dia habis cedera panjang, dia nggak bisa balik lagi. Ini balik lagi mental. Apakah dia punya mental buat balik? Kalau Dembele nggak usah dibahas. Itu mah itu kayak barang COD, barangnya jelek, lu nggak mau bayar nggak apa-apa sebenarnya. Karena emang banget. Istilahnya terus kawan ini. Sekali-kali main bagus, habis itu cedera 3 bulan. Main bagus, man of the match, 3 bulan cedera. Main bagus lagi, man of the match, 2 bulan cedera. Ya kan? Best, lu tadi nggak nyampe. Nggak, argonya berapa sekarang? Argonya? Masa pandit DPI masih ngeliat argo, ya nggak coach? Bajunya tapi di buy one get one sama gue kan? Bajunya samaan Bang Des. Bajunya tentara juga ya, kayaknya warnanya. Ini bukan tentara, ini namanya apa lagi namanya nih, anak gaul ini kan, kita biar muda dikit kayak Koci ya kan, walaupun umur ini kita tetap harus semangat muda ya kan, sekali-kali jangan pakai baju muda lah. Lo sama gue beda 24 tahun kampret. Tapi coba Panji, kita tanya-tanya juga dong ke Jebret Tim. Kalian komen-komen, menurut kalian kira-kira siapa yang bisa menghentikan langkah Italia di Euro kali ini? Karena kan tadi kata Koci, Italia agak menakutkan sebenarnya. Karena kalau yang kualitasnya nggak bisa dihentikan adalah GeForce, Panji. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Pokoknya buat kalian ya, mau kendaraannya prima, langsung aja beli GeForce, bisa di e-commerce kesayangan kalian seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Emang Nesa pakai GeForce? Pakai dong. Kalau Nesa pakainya G yang lain, oke. Langsung aja follow Instagram GeForce di GeForce_id, karena setiap minggu ada quiz dari miminnya. Oke, langsung ya, thank you Jebret Tim yang udah nonton juga. Thank you Coach Best, thank you Coach Jasin. Thank you, dan jangan lupa follow semua sosial media kita ya. Thank you Jebret Tim. Thank you Jebret Tim. Bye. See you di DPI besok. Udah tutup, Mike.